Tapi ini ya, memang apa sifatnya ingin beramal, jadi enggak mikir lah istilahnya Pak Ali itu ya. Jadi Mas Ali itu memberikan akan kembali seperti itu prinsipnya ya. Iya, karena kalau pesan istri saya itu seperti ini Mas ya. Rezeki orang yang nggak punya itu dititipkan sama seperti kita, orang yang seperti kita, orang yang berduit lah. Jadi sebagian rezeki mereka ada di kita. Kalau kita ini semakin ibaratnya membagi ke warga yang kurang mampu atau anak yatim, itu feedbacknya pasti balik ke kita sendiri. Luar biasa, ini didorong oleh istrinya sendiri. Bisa menjadi contoh ini. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Kaji Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya manggilnya Mas aja, masih muda nih kayaknya. Iya Mas aja. Ya, Mas Ali. Beliau ini adalah salah satu pengusaha muda Surabaya. Usahanya juga menghidupi warga sekitar. Nah, Mas Ali ini adalah pengelola pasar buah Tanjung Sari 77. Nah, sejak kapan ini pasar buah Tanjung Sari 77 ini ada, Mas Ali? Bisa diceritakan? Sejak operasionalnya tahun 2019 Mas. Kalau kita ini kan pasar untuk sub wilayah kayak Lamongan, terus Gresik, Sidoarjo, khusus Jawa Timur lah. Oh, jadi gitu. Para pedagang kulaannya di situ ya? Iya, jadi langganan itu banyak dari wilayah Jatim, bahkan Blora, Cepu juga bahkan bisa ke situ. Oke. Nah, ini secara tidak langsung Mas Ali ini kan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Nah, kalau dihitung jumlahnya ini ada sekitar berapa warga sekitar yang terlibat, Mas? Kalau warga sekitar itu kurang lebih ya 50-an. Wah, 50-an. Iya. Istilahnya kalau 50-an kepala keluarga sudah berapa anak-anaknya kan banyak gitu ya. Iya. Nah, ini sejauh ini kendala apa yang dialami Mas Ali dalam mengelola pasar mungkin? Jauh ini nggak ada kendala sih Mas. Ya, oke. Cuman kita ini kan juga butuh support dari pemerintah Kota Surabaya. Ini ya. penting ya. Itu jadi kita ini pengusaha. Jadi kalau emang kita ini ada kurang baik, mungkin ya bisa diarahkan yang lebih baik. Nah, berarti memang ini Mas Ali ini terbuka ya. Iya. Saran dan kritik oke, silahkan ya. Siap. Tapi jangan sampai istilahnya mengganggu kehidupan warga sekitar gitu istilahnya ya. Kan di situ kan udah ekonomi kan juga sudah tumbuh Mas ya. Kalau mungkin tahun 2010 wilayah situ sangat rawan untuk dilalui kendaraan roda dua. Iya. Jadi kayak banyak copet mungkin ya, terus begal dan jambret lain-lain begal gitu ya. Terus lampu penerangan juga kan kurang di sana. Nah, cuman pasar? Setelah ada pasar di sana juga kayak warung-warung kopi, terus penjual makanan, nasi goreng itu secara langsung otomatis itu ya mengangkat ekonomi di wilayah sekitar Mas. Turunannya istilahnya UMKM turunannya kan masih banyak sekali ya. Iya. Jadi kalau itu istilahnya ratusan lah orang yang hidup istilahnya dari pasar itu. Iya. Banyak sih yang menggantungkan hidup dari pasar Mel. Karena keberadaan pasar ini menurut mereka ini menguntungkan, bukan malah merugikan. Nah, berarti ini harus dipertahankan ini pasar seperti ini ya. Harusnya karena pemerintah sebenarnya ya senang juga harusnya ya. Mengurangi pengangguran, juga terus kayak toko-toko kelontong, terus penjual nasi goreng, warung kopi juga bisa menikmati dan menggantungkan hidup di situ juga. Nah, Mas Ali, sejauh ini hubungan dengan istilahnya LPMK ya seperti apa? Kalau LPMK-nya? Kalau kami sih ada hubungan juga sangat baik dengan pemangku wilayah di pemangku wilayah di sekitar ya. Seperti LPMK itu juga kita membangun chemistry yang sangat baik. Gitu. Jadi dan kami juga setiap bulan itu ada kayak santunan seperti anak yatim terus. Sosial kemasyarakatnya terus berjalan ya. Setiap bulan Mas. Oh, setiap bulan? Iya. Bukan hanya hari tertentu? Enggak. Luar biasa ini. Jadi kami juga ada dana seperti CSR gitu ya. Jadi kami itu mengais rezeki di wilayah tersebut juga enggak serta-merta hanya mengais rezeki. Ada sebagian rezeki kita salurkan ke
anak yatim, terus warga kurang mampu seperti itu, Mas. Jadi kita orang tua dulu tuh berpesan kalau kamu punya rezeki jangan lupa sama anak yatim dan warga kurang mampu, itu aja sih. Kalau saya cuman meneruskan aja. Nah, sahabat Memorandum TV, luar biasa ini ya, Mas Ali ini ternyata selain masih muda juga sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Buktinya setiap bulan loh ini memberikan santunan kepada anak yatim. Ada mungkin giliran atau seperti apa anak yatimnya itu? Dari yayasan apa ke apa gitu biasanya? Enggak, dari kampung-kampung belakang gitu, Mas. Oh, dari kampung sekitarnya. Iya, jadi termasuk ya? Kecamatan Asumrowo ya. Itu jadi giliran sekecamatan meluas ke Asmrowo. Iya. Luar biasa. Karena kan memang wilayah Asumrowo pasar kami. Oke. Kalau setelah kemarin masukkan sekolah itu santunannya lebih ke uang mungkin, Mas. Karena mereka lebih butuh mungkin ya. Jadi kalau ya. Iya, kalau uang itu kan mereka kebutuhannya apa kan juga bisa langsung beli ya. Cuman ya waktu kemarin pas masukan sekolah itu kami ada bagi sepatu, tas gitu, dan beberapa uang. Tas dan sepatu, luar biasa ini. Kalau dirupiahkan ya cukup nilainya cukup banyak ya. Tapi ini memang sifatnya ingin beramal, jadi enggak mikir lah istilahnya Pak Ali itu ya. Jadi Mas Ali itu memberikan akan kembali, seperti itu prinsipnya ya. Iya, karena kalau pesan istri saya itu seperti ini, Mas ya. Rezeki orang yang nggak punya itu dititipkan sama seperti kita, orang yang seperti kita, orang yang berduit lah. Jadi sebagian rezeki mereka ada di kita. Kalau kita ini semakin ibaratnya membagi ke warga yang kurang mampu atau anak yatim, itu feedbacknya pasti balik ke kita sendiri. Luar biasa, ini didorong oleh istrinya sendiri. Bisa menjadi contoh ini. Mas Ali ini masih muda. Punya anak berapa ini Mas Ali? Kok masih muda ini biasanya? Alhamdulillah 3, Mas. Oh, diamanai 3 anak ya. Mas Ali. Oke, ini Tanjung Sari sejak 2019. Ada berapa pedagang kembali lagi ke pasarnya itu? Kalau pedagang kami 60, Mas. Ada 60 pedagang ya. Ini bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa dan apa saja buahnya di situ biasanya? Kalau bukanya sih 24 jam, cuman efektifnya itu memang malam, Mas ya. Jadi kalau buat datang itu siang jam 10 sampai jam 10 pagi. Ya. Sampai sampai malam itu sampai ketemu pagi lagi. Itu. Terus kalau untuk buahnya itu seluruh buah lokal Indonesia yang ada di Indonesia ini. Terus kalau ada juga buah dari luar negeri, macam kayak anggur merah, apel merah gitu, apel Fuji seperti itu. Ya, jeruk ya. Nah ini kan buah ini kan terkadang ada musimnya ya. Kadang-kadang masyarakat juga membelinya itu kok bulan ini mahal, bulan itu mahal. Sebenarnya dipengaruhi oleh apa, Mas Ali sebagai pedagang kepala pasar? Kalau harga ini kan dipengaruhi dari permintaan, Mas. Kalau permintaan di beberapa daerah ini meningkat, otomatis kan buah juga kan menipis stoknya. Itu yang membuat harga itu melonjak. Ada yang dari luar pulau juga, Mas. Kalimantan, Sulawesi ada. Enggak busuk buah dibawa ke sana? Enggak. Buah apa biasanya yang mereka beli? Kayak apokat juga ada, terus jeruk. Masih gitu, kuat ya? Kuat ya. Oke, Mas Ali. Nah ini Pasar Tanjung Sari ini kan sekarang ramai, pasar buah utamanya ini. Nah masyarakat juga menggantungkan sebagian besar di sana. Mungkin ada keinginan untuk Mas Ali seperti apa ke depannya pasar ini? Kalau saya pribadi sih keinginannya cuma satu ya, minta support dari pemerintah aja. Itu. Selama ini pemerintah seperti apa, khususnya Pemkot? Cukup baik sih, karena kami ada mungkin beberapa kemarin ada kesalahan itu diminta perbaikan juga kita disupport sama pemerintah kota Surabaya. Support apalagi mungkin kegiatan sosial beli untuk masyarakat kendaraan atau apa gitu? Kalau itu kita pernah lakukan, Mas. Apa itu? Jadi di tahun 2020 mungkin ya, sebelum Covid itu kami sumbang ambulan. Oh, sampai nyumbang ambulan? Iya. Luar biasa. Baru ini ambulan baru? Baru. Wah,
ratusan juta loh itu. Tapi kan manfaatnya kan banyak itu, Oh, Mas. iya, Jadi untuk warga sekitar yang kurang mampu itu kan bisa membantu lah. Itu. Respon apa yang diberikan masyarakat atau lurah setempat atau Pak Camat setempat ketika sampean membelikan ambulan ini? Jarang ini pengusaha buah memberikan ambulan ini. Responnya sih banyak-banyak terima kasih ya, Mas, dengan support dari pasar ini ke warga sekitar. Itu banyak hal dampak positifnya gitu. Itu jadi manfaatnya juga banyak. Nah, ambulan ini apa ini? Khusus untuk warga yang sakit atau meninggal atau seperti apa? Kami bahkan Dibaganya. ke RW, Mas. Jadi ya orang sakit juga mungkin bisa digunakan, untuk orang meninggal juga bisa digunakan juga. Menarik sekali ini Mas Ali, ternyata selain apa istilahnya memberikan santunan kepada anak yatim tiap bulan, ternyata pernah tercatat ini memberikan sumbangan ambulan new alias grass alias baru. Jarang loh pedagang buah ini memberikan, ternyata sudah dihibahkan dan manfaatnya luar biasa. Nah, Mas Ali ini kan masih muda ya, mungkin apa istilahnya, angan-angan apa cita-cita Mas Ali terhadap pasar buah ini ke depannya seperti apa? Silakan. Kalau saya punya harapan itu di Tanjung Sari ini kan sudah menjadi ikon buah ya, Mas ya. Pasar buah. Jadi di sana juga udah ekonominya juga tumbuh sebagai ikon buah ya. Jadi kami harap itu pemerintah juga bisa support bahwasanya di situ juga mengamini di situ wilayah buah. Nah, kalau pokoknya masyarakat tahu wilayah Tanjung Sari itu identik dengan buah gitu ya. Iya, mungkin kalau dulu medio 2010 ke bawah mungkin banyak besi tua di situ. Banyak besi tua. Iya, kalau sekarang udah berganti, Mas. Ganti buah gitu. Banyak buah di situ gitu. Ini Jadi orang kalau cari buah itu pasti nanti keluarnya Tanjung Sari. Sari. Jadi ikon lah. Ikon kota Surabaya gitu. Ikon kota Surabaya. Ah, menarik ini. Kalau sayur mungkin kan di Pasar Keputaran ya, atau di Mangga 2, Pasar Mangga 2. Tapi kalau buah ya nggak ada lagi, itu di Tanjung Sari, Mas. Kalau perlu dibuatkan monumen buah ya di situ ya. Iya, di Di Dawetan ada monumen ayam itu. ayam. Nah, apa salahnya Tanjung Sari monumen buah ya? Iya, Itu diajari siapa awalnya untuk bisnis buah ini? orang tua kalau saya. Buah ya. Iya. Oke. Kalau saya jujur nggak diwarisi uang sama orang tua, Mas. Saya diwarisi ilmu. Ilmu berdagang Iya. luar biasa. Karena kalau kata orang tua saya itu, kalau kamu saya kasih uang, satu gunung pasti habis. Tapi kalau kamu saya kasih ilmu, itu bisa berkembang. Nah, ini ada mungkin lain yang bisa ditambahkan untuk kedepannya seperti apa mungkin Mas Ali? Mungkin harapan saya cuma itu aja sih, Mas. Harapannya itu ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Ali dan Pasar Tanjung Sari 77 atau Pasar Buah Tanjung Sari 77 ini menjadi salah satu ikon di Surabaya. Sekarang itu sudah terkenal, tapi kita berharap lebih terkenal lagi karena kan lebih banyak manfaatnya bagi warga sekitar ya Mas Ali ya. Iya. Sementara itu dulu Mas Ali ya. Siap, Mas. Luar biasa. Nanti kita bisa podcast lagi. Di lain waktu ya. Perkembangan apa lagi kita sinergi. Siap. Terima kasih Mas Ali sudah hadir di podcast Memorandum TV. Nah, sahabat Memorandum TV, demikian podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.